Di bab ini kita akan belajar mengenai apa itu logotype, seperti apa itu logotype, manfaat logotype itu seperti apa, dan apa saja elemen logotype. Apa itu logotype? Jadi logotype itu adalah logo yang menggunakan teks, baik nama bisnis, inisial, atau terkadang dapat berupa tanda tangan. Nah, di sini segala sesuatunya yang menggunakan teks itu bisa disebut logotype. Nah, logotype itu biasa juga disebut sebagai wordmark. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara logotype atau wordmark. Kemudian ada yang namanya lettermark atau monogram. Yang selanjutnya ada pictorial atau simbol. Untuk logotype sendiri pada umumnya menggunakan teks atau huruf yang dimodifikasi. Kemudian untuk lettermark atau monogram itu masih tentang huruf, namun dia lebih ke lettermarknya, jadi kesatuannya. Kita bisa lihat logo NASA dan IBM. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini LV itu Louis Vuitton, itu merupakan sebuah monogram, masih berupa teks juga, namun yang disatukan sehingga menjadi sebuah monogram. Nah, yang terakhir ada pictorial atau simbol, jadi gambar-gambar atau icon yang mewakili dari perusahaan. Nah, manfaat logotype itu apa sih? Jadi ada 4 manfaat logotype. Jadi yang pertama itu stand out. Maksudnya stand out di sini, logotype bisa membuat brand menjadi pembeda dari kompetitor. Nah, terus yang kedua ada sebagai informasi, di mana logotype ini mewakili informasi penting tentang sebuah bisnis atau usaha. Yang ketiga, kenal. Jadi logotype ini bisa membuat sebuah brand jadi lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada manfaat yang keempat itu sebagai identitas. Jadi logotype ini bisa jadi dasar dari identitas sebuah merek atau brand. Nah, apa saja sih elemen logotype? Untuk elemen logotype, jadi ada 4 secara umum. Yang pertama itu ada tipografi. Jadi tipografi ini merupakan font ya. Jadi font itu bisa berdasarkan jenis-jenisnya, kemudian stylenya, seperti itu. Kemudian elemen yang kedua itu ada gambar. Gambar ini bisa berupa siluet, icon, kemudian yang nantinya akan dikombinasikan dengan font tadi. Nah, elemen yang ketiga ada warna atau color. Nah, elemen warna ini dia akan mempengaruhi visual yang orang yang melihat. Nah, jadi biasanya kita bermain di warna-warna emosi atau warna-warna flat. Tapi tidak jarang juga yang menggunakan warna gradiasi pada sebuah logotype. Elemen yang keempat ada elemen dasar visual. Jadi bisa berupa garis, bisa berupa bentuk, bisa juga berupa ruang kosong dan lainnya. Salah satu contoh penggunaan elemen dasar visual di logo BIM tadi, IBM ya, di logo IBM tadi. Jadi di logo IBM itu dia menggunakan font yang digabungkan dengan salah satu elemen dasar visual, yaitu garis. Nah, apa sih yang membuat logotype bagus? Nah, untuk lebih jelasnya
kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini yang membuat logo type bagus yaitu yang pertama mengkomunikasikan ide. Jadi desainer ini harus mampu mengkomunikasikan idenya terkait dengan logo type yang dibuat. Nah, ketika proses komunikasi ide ini tentunya ada yang namanya feedback. Nah, ketika selesai direvisi sehingga desainer bisa menjelaskan secara rinci kepada klien tentang idenya. Nah, yang kedua yaitu logo type ini harus sederhana. Nah, sederhana maksudnya di sini itu jangan memasukkan lebih banyak elemen. Dan salah satu contoh juga warnanya itu paling maksimal itu paling banyak itu 3. Jadi itu dikatakan sederhana. Kemudian elemen yang ketiga yang membuat logo type ini bagus itu desain logo type itu harus tak terlupakan. Di sini maksudnya tak terlupakan ini terkait tentang waktu. Jadi dia bisa digunakan untuk jangka panjang. Yang terakhir, jadi yang membuat logo type bagus itu salah satunya yaitu mudah diingat. Jadi ketika kita mendesain logo type, nah bagaimana ketika orang lihat desainnya kita itu mudah mengingatnya dengan cepat. Nah, apakah logo type berbeda dengan branding? Nah, di sini saya cuma mau menjelaskan bahwa logo type itu adalah bagian dari branding. Branding ini kan artinya persepsi masyarakat tentang bisnis Anda. Jadi seperti iklan yang dibuat oleh perusahaan, layanan, ini kan di dalamnya semua menggunakan logo atau sebuah logo type. Nah, untuk memperkenalkan bisnisnya. Nah, semua layanan seperti iklan dan lain-lain itu yang membentuk pemahaman masyarakat tentang brand Anda sehingga disebutlah branding. Nah, jadi kita tekankan bahwa logo type ini merupakan bagian dari branding. Materi di bab ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita bahas di bab berikutnya.